Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bermuwajahah atau bertatap muka melalui video pembelajaran. Nah, kemarin Bapak sudah menyuruh kalian atau menugaskan kalian untuk membaca mandiri di rumah tentang perangkat di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU. Bapak akan Bapak akan jelaskan kembali perangkat di lingkungan Nahdlatul Ulama itu apa ya. Nah, perangkat di lingkungan Nahdlatul Ulama merupakan perpanjangan tangan daripada Nahdlatul Ulama. Artinya orang yang bergerak di dalam Nahdlatul Ulama itu memiliki perpanjangan tangan. Salah satunya disebut dengan BANOM atau badan otonom atau perangkat-perangkat yang ada di dalam Nahdlatul Ulama tersebut. Nah, dalam menjalankan programnya, Nahdlatul Ulama mempunyai 3 perangkat organisasi yang terdiri dari, yang pertama, Bapak ulangi, ini kan Bapak sudah pernah tugaskan kepada kalian membaca mandiri di rumah, tapi Bapak akan menjelaskan lagi atau mengulang kembali pembelajaran yang telah lalu melalui video pembelajaran. Di sini nomor 1 ada yang namanya lembaga, adalah perangkat departementasi organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan berkaitan dengan sesuatu bidang tertentu. Jadi lembaga ini adalah perpanjangan tangan daripada lembaga Nahdlatul Ulama. Jadi di dalam lembaga ini adalah suatu perangkat departementasi organisasi yang di dalamnya ada kelompok-kelompok tertentu yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Jadi bahasa kebijakan ini wewenang yang ada di dalam NU itu diambil alih oleh lembaga. Jadi lembaga ini bahasa kitanya memiliki organisasi yang disebut dengan lembaga, berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Jadi tidak berbagai macam bidang, cuma bidangnya tertentu saja. Misalnya salah satu ya, contoh ya, lembaga kita LP Ma'arif. Berperan sebagai apa Ma'arif yang ada di tempat kita ini? Oh, yang pertama tugasnya adalah berperan sebagai media pembelajaran dan pendidikan. Nah, di sini disebut dengan media pembelajaran dan pendidikan. Makanya lembaga yang ada di MI Ma'arif kita ini disebut juga perangkat yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Dan bidangnya cuma satu, mengajar dan mendidik para siswa. Nah, itu contoh ada lembaga. Lembaga tadi disebut dengan lembaga yang ada di LP Ma'arif. Nah, LP Ma'arif itu salah satu lembaga atau perangkat yang ada di dalam Nahdlatul Ulama. Kemudian Lajnah. Nah, ini bahasa Lajnahnya adalah perangkat organisasi untuk melaksanakan program yang memerlukan penanganan khusus. Nah, jadi di dalam NU itu ada namanya Lajnah. Lajnah ini ada orang yang berperan melakukan penanganan di bidang khusus. Nah, salah satu ibaratnya memang orang-orang yang memang dipilih, orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai perpanjangan tanganan NU yang menangani di bidang khusus. Nanti ada nama-namanya, ya kan? Nah, itu nanti di sini kan kita lihat ada bentuk susunan-susunan, baik itu yang ada di lembaga ataupun Lajnah. Kemudian badan otonom adalah perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu
dan beranggotakan perorangan. Nah, jadi di dalam Banom ini ada perangkat atau perpanjangan tanganan dari orang-orang yang melaksanakan atau berfungsi sebagai perpanjang tanganan NU, tapi berdasarkan kebijakan yang berkelompok-kelompok tertentu dengan beranggotakan perorangan. Ketiga perangkat organisasi Nahdlatul Ulama NU tersebut merupakan kepanjangan tangan, ya kan, organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai programnya masing-masing. Misalnya programnya yang ada di lingkungan NU adalah lembaga. Nah, lembaga di sini perpanjangan tanganannya adalah berkaitan tentang LP, lembaga pendidikan, pembelajaran dan sebagainya. Nah, kemudian semua program harus merujuk kepada program yang dihasilkan dalam setiap konferensi Nahdlatul Ulama, artinya persetujuan dari Nahdlatul Ulama tersebut. Jadi tidak dibenarkan ketika ada perangkat di lingkungan NU itu berjalan dengan sendirinya tanpa persetujuan dari konferensi atau daripada persetujuan daripada Nahdlatul Ulama NU. Nah, di sini kita lihat di buku kalian halaman 59, di situ ada lembaga, ada Lajnah, ada Banom. Di situ coba kita lihat dulu yang lembaga, di situ ada LDNU yang nomor 1 sampai dengan nomor 14 LKNU, itu bergerak di bidang lembaga. Kemudian yang bergerak di bidang Lajnah itu 1 sampai 3. Coba lihat juga kolomnya. LPNU sampai dengan LPTNU. Nah, kemudian Banom juga kita lihat lagi ada berapa perangkat? Ada 11 perangkat. Nah, kalau yang lembaga itu ada 14 perangkat. Kalau yang Lajnah itu ada 3 perangkat, ya kemudian yang Banom itu ada 11 perangkat. Kemudian kalian buka halaman 60 sampai dengan halaman 61. Coba lihat di sana. Nah, di sini singkatan-singkatan daripada pembagian perangkat yang ada di dalam Nahdlatul Ulama. Coba kalian buka sendiri di halaman 60 di situ. Apa artinya LDNU, kemudian apa itu artinya LP Ma'arif. Nah, di sana sudah jelas ya. Sampai dengan di halaman 61 coba kita lihat semua ada singkatan-singkatannya. Baik, Bapak akan menjelaskan dulu tentang lembaga dulu. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama atau disebut dengan LDNU. Nah, melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dakwah. Jadi kita sering mendengar yang namanya LDNU kan. Apa itu LDNU? Oh, ternyata LDNU itu adalah lembaga dakwah Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dakwah. Nah, di sini kalian Bapak mencoba untuk supaya kalian bisa memahami satu persatu perangkat apa saja yang ada di dalam Nahdlatul Ulama. Ternyata saking banyaknya ada pembagian di dalam perangkat di dalam NU. Yang pertama lembaga, kemudian Lajnah, yang ketiga ada Banom. Nah, nanti kalian membaca dan buka bukunya masing-masing di rumah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini sedikit banyaknya ada membuat kalian paham dan mengerti tentang materi-materi apa itu perangkat di lingkungan Nahdlatul Ulama. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.